Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap Inkrah Van Gueje tahun 2024 di halaman kantor Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan, Kamis 27 Juni 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan, Dr. Lambok M.J. Sidabutar, SHMH. Dihadiri oleh PJ Wali Kota Padang Sidimpuan yang diwakili Asisten Pemerintahan Kesra Kota Padang Sidimpuan, Kapolres Padang Sidimpuan diwakili oleh Kasubag Kermapolres Padang Sidimpuan, Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, Kepala BNNK Tapanuli Selatan, Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan, para pegawai dan PPNPN Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan serta tamu undangan lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dari pemusnahan tersebut adalah terlaksananya penanganan perkara oleh Kejaksaan secara tuntas, di mana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap inkrah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari perkara tindak pidana umum sebanyak 97 perkara dari bulan Juli 2023 sampai Juni 2024 dengan berbagai jenis tindak pidana yaitu perkara tindak pidana narkotika golongan 1, perkara pasal 303 KUHP tentang perjudian, perkara pasal 351, 363 tentang Oharda paparnya. Lanjut Lambok dalam sambutannya, adapun jenis dan kuantitas barang bukti yang dimusnahkan ialah 405 gram berat bersih sabu setelah dilakukan pengecekan oleh Dinkes, 25.548,75 gram atau 25,4 kg ganja, 4 butir ekstasi dengan berat 1,82 gram, 34 unit handphone, 10 unit timbangan elektrik 7 buah alat hisap bong, 4 buah senjata tajam dan barang bukti lainnya berupa plastik klip transparan kosong, kaca pirek. Ini adalah dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang dimusnahkan. Jadi seperti Bapak lihat tadi ada barang bukti sabu, ada ganja, ada handphone, ada senjata tajam, dan banyak lagi yang terkait dengan putusan pengadilan. Ini adalah sesuai dengan kewenangan kejaksaan itu adalah selain sebagai jaksa penyidik, jaksa penuntut umum, dan juga sebagai jaksa eksekutor. Jadi yang melaksanakan putusan hakim itu adalah kejaksaan, dalam hal ini posisinya sebagai jaksa eksekutor. Kenapa kita harus melakukan ini di depan masyarakat? Supaya orang tahu bahwa memang barang bukti itu sudah kita musnahkan. Jadi tidak ada lagi kita tidak mau sembunyi-sembunyi memusnahkan begitu. Tadi lihat sendiri handphone bagus-bagus saja dimusnahkan. Tapi kalau pengadilan bilang itu harus dimusnahkan, ya kita musnahkan. Itu narkoba itu sendiri Pak, kalau nilai dari juru pihak itu berapa nilainya Pak? Kita nggak tahu harganya. Gitu. Kalau harga secara realnya kita nggak tahu. Cuman itu kan barang bukti yang disisihkan ya. Selebihnya itu sudah dimusnahkan sebelumnya oleh penyidik. Itu tadi ada menarik tadi Pak Kejari untuk pembangunan SDM atas untuk para korban daripada narkotika ini, peran serta Pemda untuk seperti membangun apa rehab apa macam mana tadi? Nah, itu kan ada biaya untuk asesmen dan rehab. Ya, kalau misalnya dari hasil asesmen terpadu bahwa seseorang itu harus direhab, itu kan membutuhkan biaya. Nah, masyarakat ini seringkali tidak bisa dilaksanakan rehabilitasi tersebut karena terkendala biaya. Ya. Seperti kita tahu, para pencandu narkotika khususnya di Kota Padang Sidimpuan orang-orang kecil, ya, orang-orang boleh dibilang dari golongan menengah ke bawah, untuk makan aja sulit. Jadi sebenarnya kalau dia hanya sebagai pengguna, itu korban penyalahgunaan bukan pengedar atau bandar, ya, barang buktinya juga kecil, ya, itu kan seharusnya bisa kita melalui hasil asesmen terpadu nanti yang menentukan direhab atau lanjut ke pengadilan. Jadi kalau misalnya dari asesmen itu bahwa memang orang itu direhab, itu kan membutuhkan biaya. Nah, kebanyakan sepengetahuan saya biaya itu menjadi tanggung jawab si orang. Oke Pak, untuk pemerintah kota sendiri itu dengan pemusnahan barang bukti ini gimana menurut Bapak? Tentunya ini terima kasih kepada Pak Kejaksaan terhadap kepastian itu barang bukti sudah ditetapkan oleh pengadilan. Jadi masyarakat juga bisa menilai, lihat bahwa barang bukti semua sudah dimusnahkan dengan perintah.
Apa kira-kira dukungan pemerintah diberikan kepada kejaksaan atas pemusnahan ini? Oh, tadi saya masuk dari yang tadi saja. Tadi dikomunikasikan Pak Kajari, ini sangat bagus juga. Tentunya kami dari pemerintah kota, mungkin dari BNN lah, ya, BNN memberikan proposal ke pemerintah kota karena tentunya hibah ini mau dikemanakan, biasanya izin dari BNN biasanya. Ya kami minta juga dari BNN proposal tersebut diberikan ke pemerintah kota buat hibah bantuan dari rakyat tadi. Himbauan pemerintah kepada masyarakat sendiri supaya meminimalisir peredaran narkoba ini. Oh, tentunya narkoba ini kita tahu akan merusak semua generasi, jadi akan generasi muda saja semua, dan semua akan merusaknya. Apa yang dirusaknya semua sendiri masyarakat, budaya juga dirusak. Karena memang setelah narkoba ini beredar, kita lihat juga moral juga sangat rusak. Tentunya kita berharap dengan kerjasama kita semua, stakeholder semua, bukan dari kami saja, dari pemerintah dengan aparatur juga, termasuk dari media juga, kita jauhkan lagi. Ya, untuk BNN sendiri Pak ini dalam konteks penyalahgunaan narkoba ini banyak korban penyalahgunaan di mana? Kegiatan, tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi terkait menempatkan narkoba itu hal yang harus kita dorong dan seperti kalau ada juga sehingga memang betul yang disampaikan Pak Kajari terkait biaya rehab untuk tempat rehabnya sendiri untuk yang sudah mendapatkan bantuan dari BNN itu di sini cuma ada satu yayasan Melia, dan yang satu lagi itu rumah sakit Biro. Sementara itu yang wilayah Tangsel atau wilayah Sumut, ada yang gratis itu cuma di lokalisasi. Tapi itu juga seperti kata Pak Kajari tadi kan membutuhkan biaya untuk pengantaran dokumen. Himbauan dari Pak Kajari tadi terkait dengan hibah dari Pemda untuk membantu dalam proses itu sudah sesuai dengan sudah jelas. Malah setahu saya untuk pemerintah Kabupaten Batu Selatan itu mereka sudah memvoting sekitar 10 orang setiap tahunnya untuk warga Kabupaten yang akan direhab itu ditempatkan di Kesbah. Itu tidak perlu melalui mekanisme itu. Kegiatannya mungkin kita selama ini juga dengan Sidempuan, Sidempuan yang ada di rumah itu, tapi tidak terkait dengan yang kalau hibah untuk rehab itu bisa ditempatkan di Kesbah seperti itu. Untuk penyalahgunaan narkotika sendiri, kita sebenarnya sudah banyak mendapatkan dukungan dari ini karena masyarakat bergerak, itu yang utama instansi polisi, BNN, instansi sendiri